Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajrani B dari kelas F dengan NIM 21030550290 dengan nomor urut 32. Di sini saya akan memaparkan materi saya dengan tema hipertensi. Nah, di sini saya dalam PowerPoint saya ini akan membahas mengenai identitas jurnal, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, serta kesimpulan. Judul jurnal yang saya angkat yaitu Prevalensi dan Karakteristik Hipertensi pada Usia Dewasa Muda di Indonesia dengan volume 1 nomor 2 halaman 395 sampai halaman 402 yang ditulis oleh Silviana Terpasari dan Nasrin Kodin pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar prevalensi hipertensi pada usia dewasa muda di Indonesia serta karakteristiknya. Pendahuluan dari jurnal ini mengatakan bahwa hipertensi merupakan penyakit darah tinggi, di mana penyakit ini merupakan penyakit yang tidak menular yang menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Seseorang dapat dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya itu melewati batas normal atau di atas rata-rata normal. Nah, di sini ada prevalensi hipertensi menurut Riskesdas. Dalam jurnal ini membandingkan hasil Riskesdas, penelitian Riskesdas pada tahun 2013 dan tahun 2018, di mana pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Nah, di sini prevalensi hipertensi pada tahun 2013 pada kelompok usia 18 sampai 24 itu sebanyak atau sebesar 8,7%. Sedangkan pada usia 25 sampai 34 tahun itu sebesar 14,7% dan pada kelompok usia 35 sampai 44 tahun itu sebesar 24,8%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan di mana kelompok usia 18 sampai 24 tahun di mana yang tadinya hanya 8,7% itu mengalami peningkatan menjadi 13,2%. Nah, pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun juga mengalami peningkatan di mana pada tahun 2013 hanya 14,7% menjadi 20,1%. Dan pada kelompok usia 35 sampai 44 tahun juga mengalami peningkatan di mana tadinya hanya pada tahun 2013 hanya 24,8% menjadi 31,6%. Pada tabel ini menunjukkan adanya peningkatan yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagaimana cara kita dalam menangani di mana adanya peningkatan hipertensi pada tahun 2013 pada tahun 2013 dan tahun 2018. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memakai data sekunder di mana data yang diambil dari Indonesian Family Life Survey atau IFLS yang dilaksanakan pada 13 provinsi dari 27 provinsi di Indonesia. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini ada dua tabel, di mana tabel pertama yaitu menunjukkan adanya karakteristik atau pada tabel karakteristik responden. Nah, pada tabel karakteristik responden di mana ada 10.301 responden didapatkan dengan frekuensi tekanan darah yang normal itu sebanyak 8.909 dengan persentase 86,41%. Dan sisanya yang mengalami hipertensi itu sebanyak 1.401 dengan persentase 13,59%. Berdasarkan kelompok usia itu pada usia 18 sampai 24 tahun ada sebanyak 2.327 responden dengan prevalensi 22,57%. Pada kelompok usia 35 sampai 44 tahun itu sebanyak
3.649 responden dengan persentase 35,39%. Berdasarkan kelompok jenis kelamin, di mana responden laki-laki itu sebanyak 4.874 responden dengan persentase 47,27%, sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 5.436 dengan persentase 52,73%. Berdasarkan indeks massa tubuh itu dengan responden dengan IMT di bawah 25 kg per meter pangkat 2 itu sebanyak 7.323 responden dengan persentase 47,27%. Sedangkan responden dengan indeks massa tubuh di atas rata-rata 25 kg per meter pangkat 2 itu sebanyak 2.987 responden dengan persentase 28,97%. Nah, berdasarkan kelompok yang merokok dan tidak merokok itu, yang tidak merokok sebanyak 6.524 responden dengan persentase 63,28%. Dan yang responden merokok itu sebanyak 3.786 responden dengan 36,72%. Berdasarkan aktivitas fisik, responden yang melakukan aktivitas cukup itu sebanyak 2.540 responden dengan persentase 24,64%, dan yang melakukan aktivitas kurang itu sebanyak 7.770 responden dengan persentase 75,36%. Nah, kita beralih ke tabel kedua, di mana tabel kedua ini merupakan tabel karakteristik berdasarkan hipertensi. Pada kelompok usia 35 sampai 44 tahun itu sebanyak 779 orang yang mengalami hipertensi dengan persentase 21,35%, dan yang tidak mengalami hipertensi itu sebanyak 2.870 atau 78,65%. Pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun dengan responden yang mengalami hipertensi itu sebanyak 451 atau 10,41%, dan yang tidak mengalami hipertensi itu sebanyak 3.883 atau 89,59%. Dan pada kelompok usia 18 sampai 24 tahun itu didapatkan 171 responden yang mengalami hipertensi dengan persentase 7,35%, dan yang tidak mengalami hipertensi itu 2.156 dengan persentase 92,65%. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki yang mengalami hipertensi itu sebanyak 721 atau 14,79%, dan yang tidak mengalami hipertensi itu sebanyak 4.153 atau 85,21%. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan yang mengalami hipertensi itu ada sebanyak 680 orang atau responden dengan persentase 12,51%, dan yang tidak mengalami hipertensi itu sebanyak 4.756 atau 87,49%. Berdasarkan indeks massa tubuh, responden dengan di atas rata-rata 25 kg per meter pangkat 2 itu yang mengalami hipertensi sebanyak 412 responden atau 13,79%, dan yang tidak mengalami hipertensi itu sebanyak 2.575 atau 86,21%. Sedangkan kelompok yang dengan IMT di bawah 25 kg per meter pangkat 2 itu sebanyak 989 yang mengalami hipertensi dengan persentase 13,51%, dan yang mengalami hipertensi itu sebanyak 6.334 atau 86,49%. Berdasarkan kelompok yang merokok itu didapatkan 527 responden mengalami hipertensi atau 13,92%, dan yang tidak mengalami hipertensi itu sebanyak 3.259 dengan persentase 86,8%,
yang tidak merokok didapatkan 874 responden mengalami hipertensi, dan yang tidak hipertensi itu sebanyak 5.650 atau 86,60%. Nah, berdasarkan pada aktivitas fisik, responden dengan aktivitas fisik kurang itu sebanyak 1.067 responden mengalami hipertensi dengan persentase 13,73%, dan yang tidak hipertensi itu sebanyak 6.703 atau 86,27%. Berdasarkan kelompok yang melakukan aktivitas cukup itu didapatkan 334 responden mengalami hipertensi atau sebanyak 13,15%, sedangkan yang tidak hipertensi itu sebanyak 2.206 atau 86,85%. Nah, pada pembahasan dari jurnal ini yaitu variabel yang mereka teliti atau yang diteliti dalam jurnal ini, yang pertama ada faktor tekanan darah, jenis kelamin, usia, indeks massa tubuh, merokok, dan aktivitas fisik pada responden. Pada tekanan darah, seseorang dapat dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya itu di atas rata-rata, tekanan darah distoliknya itu di atas rata-rata 140 mm air raksa, sedangkan tekanan darah distoliknya itu di atas rata-rata 90 mm air raksa. Maka apabila sudah melewati batas-batas tersebut, sudah dikelompokkan dalam penderita hipertensi. Selanjutnya ada faktor jenis kelamin, di mana dalam penelitian Katrin Sandberg itu mengatakan bahwa laki-laki itu memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami hipertensi dibandingkan perempuan, disebabkan laki-laki itu memiliki hipertensi juga dapat disebabkan karena hormonal dan juga adanya kromosom seks pada laki-laki. Kan kalau perempuan itu kan mengalami yang namanya menstruasi, sedangkan laki-laki itu tidak. Tapi apabila seorang perempuan sudah memasuki fase menopause, maka tingkat kasus hipertensi pada usia menopause itu juga akan meningkat. Nah, pada penelitian atau pada Riskesdas itu, pada hasil Riskesdas pada tahun 2018 itu memiliki prevalensi hipertensi itu lebih besar dibandingkan laki-laki, di mana perempuan itu sebesar 36,9% dan laki-laki hanya sebesar 31,3%. Maka dapat kita lihat di sini adanya perbedaan antara hasil Riskesdas dengan hasil penelitian Katrin Sandberg. Nah, yang selanjutnya ada usia, di mana dalam penelitian jurnal ini mengatakan bahwa semakin bertambahnya usia, maka semakin semakin prevalensi atau kasus hipertensi juga akan semakin meningkat. Makanya dalam hasil penelitian tadi, di mana mayoritas penderita hipertensi itu didapatkan atau berasal dari kelompok-kelompok usia 35 sampai 45 tahun ke atas itu sebesar 21,35%. Selanjutnya ada faktor indeks massa tubuh, di mana dalam jurnal ini mengatakan bahwa tidak tampak adanya perbedaan dari proporsi antara kelompok yang memiliki indeks massa tubuh di atas rata-rata 25 kg per meter pangkat 2 dengan kelompok yang memiliki indeks massa tubuh di bawah 25 kg per meter pangkat 2 pada usia dewasa muda, yaitu usia 18 sampai 25 tahun. Walaupun dalam penelitian ini, walaupun banyak penelitian mengatakan bahwa terdapat korelasi yang positif antara indeks massa tubuh dengan hipertensi. Selanjutnya ada faktor merokok. Banyak penelitian mengatakan bahwa efek dari rokok itu memiliki peran penting dalam meningkatkan tekanan darah, di mana rokok itu memiliki di mana mengatakan dalam jurnal ini mengatakan bahwa semakin bertambahnya usia, maka efek dari akumulasi rokok juga akan semakin meningkat. Semakin besar pula
semakin besar pula tekanan efek dari rokok, baik itu karena kandungan nikotinnya maupun karena karbon monoksida. Efek rokok ini juga dapat menyebabkan atau menimbulkan efek akut seperti efek kronik, dan keduanya secara bermakna menyebabkan peningkatan hipertensi. Selanjutnya ada faktor aktivitas fisik. Pada studi kohort mengatakan bahwa pada usia dewasa muda, aktivitas yang cukup dapat mencegah terjadinya hipertensi saat mereka masuk middle age. Middle age itu merupakan usia-usia 45 tahun ke atas atau usia-usia lanjut. Nah, sedangkan pada artikel Hedge mengatakan bahwa aktivitas ini tidak menimbulkan atau tidak menyebabkan terjadinya perubahan struktur jantung, dan sehingga tidak patologis, serta tidak menimbulkan atau tidak menampakkan jaringan fibrosir seperti pada pasien hipertensi pada umumnya. Yang terakhir, ada kesimpulan dari penelitian ini mengatakan bahwa penderita hipertensi mulai mengalami pergeseran ke usia muda. Namun, faktor usia tetap menjadi faktor yang paling mempengaruhi terjadinya hipertensi, sehingga semakin bertambahnya usia, resiko hipertensi pun semakin meningkat. Nah, faktor jenis kelamin juga menjadi salah satu atau memiliki pengaruh yang cukup besar pada peningkatan hipertensi. Nah, hipertensi pada usia muda tidak dapat dipandang sebelah mata karena prevalensinya yang terus meningkat, sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan sejak dini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya?